Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung kita buka surah 16, yaitu An-Nahl ayatnya 96 dan 97. Baik, kalau sudah ketemu mari kita baca bersama ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih segar dalam ingatan kita apa yang telah sama-sama kita baca, telaah dan kaji bersama pada minggu yang lalu, yaitu surah 2 Al-Baqarah ayat 280, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung dalam memberikan perintah, memberikan ajaran kepada kita sebagai hambanya. Bahkan dalam keadaan seandainya kita memiliki hubungan hutang piutang dengan seseorang, dengan siapa saja, Allah perintahkan kepada kita, kalau misalnya saudara Anda atau orang yang kita hutangi belum bisa melunasi, ada perintah Allah yang terbaik adalah bebaskan atau sedekahkan, baik sebagian ataupun keseluruhannya. Itu adalah satu perbuatan yang baik sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai saya contohkan bahwa kalau kita benar-benar tahu sedekah itu luar biasa, sedekah itu dahsyat, tentunya sebagai orang yang beriman yakin bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita perbuat tidak ada yang sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah berjanji. Nah, di samping kita dalam beramal, khususnya berinfak dan sedekah, niat kita karena Allah. Kita tidak nyebut-nyebut, kita tidak nyakitin orang, kita tidak ria, kita tidak sombong. Ada perintah Allah lagi dalam kita beramal soleh, itu harus sabar. Itulah namanya sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sabar dalam berinfak, sabar dalam bersedekah. Kita sabar menahan diri tidak menyebut-nyebut. Kita sabar menahan diri tidak ria. Kita sabar menahan diri tidak nyakitin orang yang kita kasih. Kita sabar menahan emosi kita. Jadi pagi-pagi misalnya ada yang datang ke kita, coba kalau nggak ada kesabaran pada diri kita, emosi bisa meledak. Tapi karena ada sabar dalam diri kita, sekalipun pagi, sore, siang, malam sekalipun, tetap kita bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Karena pada hakikatnya apapun yang ada pada diri kita, harta benda,
nggak ada yang kekal, akan berkurang, akan rusak, akan habis, akan lenyap. Yang kekal apa? Yang kita amalkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sedekah, itu nanti di sisi Allah kekal, dan kita akan berjumpa atau ketemu dengan amal-amal kita. Mari kita baca ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum, ma apapun, indakum yang ada pada diri kalian, yang ada pada diri kita semua. Kita punya apa? Punya kekayaan, punya harta melimpah dan lain sebagainya, rumah, fasilitasnya, semua akan rusak. Semua tidak ada yang kita bawa ketika kita meninggal, semua akan hancur. Yanfadu, Allah pastikan bahwa apa yang ada pada kita, yang kita miliki, yang kita punya, yanfadu, pasti rusak, pasti lenyap, pasti hancur. Yang bilang Allah. Tapi yang tidak hancur, wama, dan apapun, indallahi, yang berada di sisi Allah, yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baqin, pasti kekal, pasti langgeng selama-lamanya. Jadi Allah janjikan pahala, langgeng, kekal, nggak rusak, dan kita akan bertemu atau menerimanya. Yang penting syaratnya kita penuhi. Niatnya karena Allah, ibtighai mardhatillah, liwajhillah, karena Allah. Nah, makanya ayat selanjutnya wala najziyanna, dan pasti kami, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar akan memberikan balasan. Kepada siapa? Balasan apa? Yaitu alladzina, kepada orang-orang sabaru, yang selalu sabar. Sabar, sabar, sabar. Contoh kayak ngaji. Sabar dalam ngaji, sabar dalam taklim, sabar dalam majlis, sabar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Maka syarat orang belajar salah satunya adalah sabar. Berarti cocok, sesuai dengan Al-Quran. Coba kalau nggak sabar, ngaji malam Ahad lama, ngapain juga saya hadir, ntar paling saya ngantuk. Tahun baru lagi sekarang misalnya, iya kan? Nah, jadi kesabaran tuh modal. Sholat sabar, infak sedekah sabar, ngaji sabar, berbuat amal kebaikan apapun sabar. Nah, apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ajrahum, ganjarannya, pahala mereka orang-orang yang sabar, bi ahsani ma, dengan balasan yang lebih baik lagi. Masya Allah, luar biasa. Kanu, di mana orang-orang yang sabar dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'malun, berbuat amal, melakukan perbuatan, terutama infak sedekah. Karena yang kita yang bahaskan adalah infak sedekah. Jadi yang kita kerjakan benar-benar kita dasari dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pastikan kita akan diberikan balasan yang lebih baik lagi.
Maka ayat selanjutnya, siapapun baik laki-laki perempuan beramal soleh, bagaimana janji Allah? Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Semakin gamblang. Man, siapapun orangnya, termasuk diantaranya kita, khususnya para jamaah Masjid Nur Islam, amila, berbuat, beramal, solihan, amal soleh. Nah, di antara amal soleh apa? Infak, sedekah. Min zakarin, nah, man itu yang beramal. Pertama bisa laki-laki, nih bapak-bapak laki-laki, au unsa atau perempuan, ibu-ibu jamaah yang perempuan. Jadi baik laki-laki perempuan beramal soleh. Wahwa, sementara orang yang beramal soleh tersebut baik laki-laki maupun perempuan, mukminun, orang yang beriman. Jadi syarat amal adalah harus iman, ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, dan lain-lain, diterima. Tapi kalau nggak ada imannya, sekalipun banyak, nggak diterima oleh Allah. Jadi harus ada mukminnya, harus ada imannya. Bagaimana kita sholat pada Allah kalau orang nggak iman? Jungkar-jungkir doang, nggak bisa. Jadi harus iman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, falanuhyiyannahu, maka pasti kami, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehidupan kepada orang yang beramal soleh, dia iman, baik laki-laki maupun perempuan, hayatan, dengan kehidupan thayyibatan, yang baik. Masya Allah. Coba kemarin contoh yang orang sudah lama beramal, nolong saudaranya, pinjam uang ya untuk keperluan sehari-hari, untuk usaha dan lain sebagainya, sampai suatu ketika pisah, sudah segitu lamanya. Kan itu amal soleh tuh. Janji Allah akan diberikan kehidupan yang lebih baik dari yang dia kerjakan, yang diamalkan. Disetting Allah, ditentukan Allah, dipertemukan Allah ke puncak yang kemarin. Yang ngasih pinjaman masih biasa kehidupannya, ya gayanya, ya, keadaannya. Nah, yang satunya yang ditolong justru lebih sukses. Makanya ketika berjumpa, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ganti mobilmu, nih kartu nama saya, silahkan datang ke showroom saya, pilih mobil mana yang kamu suka. Ini janji Allah. Jadi Allah berikan kehidupan yang lebih baik karena kita beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang selanjutnya sama seperti ayat tadi, ayat 96-nya, wala najziyannahu, dan pasti kami, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, akan memberikan balasan kepada orang baik laki-laki maupun perempuan yang beramal soleh dan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ajrahum, pahalanya, ganjarannya,
bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik lagi. Jadi semakin jelas. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih belum cukup niat karena Allah, hanya karena Allah, tidak nyakitin, tidak nyebut-nyebut, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak ria, ditambah lagi sabar. Allah perintahkan lagi dalam kita beramal, khususnya infak, khususnya sedekah, dalam kita beramal tidak pamrih. Tidak pamrih itu bagaimana? Nggak minta balasan, dan juga tidak minta diterima kasihi. Gampangnya gini, kan sekarang masih begitu tuh. Kita dalam beramal, di antara kita, di antara saudara kita masih kental dengan namanya minta imbalan. Ke Masjid Nur Islam, titip uang 500.000 ke Pak Sarjana, ke Pak Haji Sugiana, ke Pak Haji Kusri dan lain-lain. Di situ kadang-kadang ditulis dengan jelas, tolong didoakan semoga kita sekeluarga, ada namanya, sehat walafiat, almarhum almarhumah diampuni. Itu artinya belum ikhlas, masih ada pamrih, masih kita minta sesuatu dari yang kita berbuat, yaitu sedekah kita. Kita lihat ayatnya, yaitu surahnya surah 76 Al-Insan, ayatnya 8 sampai 12. Sudah ketemu? Surah 76, dirikan Quran, teng sampai 76, buka, ketemu Al-Insan, pas nama kita manusia. Kita baca ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Shadaqallahul azim. Wa yut'imuna, dan mereka orang-orang manusia-manusia terutama yang beriman, khususnya termasuk diantaranya kita jemaah Masjid Nur Islam, ngasih makan. Berarti ngapain tuh? Sedekah. At-ta'ama, makanan. Sedekah makanan, sedekah Jumat, sedekah subuh, manggil anak-anak yatim, ini disebutin di belakang termalah. Ala hubbihi, yang dia suka. Jadi kalau ngasih orang, ini sudah kita bahas di ayat surah Al-Baqarah ya. Kalau ngasih orang termasuk makanan, makanan yang kita makan, makanan yang kita suka. Jangan udah basi kasih orang, udah kemarin kasih orang, udah busuk apalagi, naudzubillahi min dzalik. Jadi yang memang kita suka itu yang kita berikan. Jadi nggak ada perbedaan, dipilih yang kan nggak boleh kan? Jangan sekali-kali punya niat sengaja memilih yang buruk-buruk dikasih orang, disedekahin, jangan. Ayat ini menegaskan kalau sedekah termasuk khususnya makanan gitu, adalah yang kita suka, ala hubbihi, yang kita suka, yang kita makan, yang kita konsumsi. Dikasih ke siapa? Miskinan, kepada orang-orang miskin. Jadi kita sedekah orang miskin. Wa yatiman, anak-anak yatim. Tuh, disebutin sama Allah. Wa asiron, bahkan orang tawanan. Oh, narapidana. Maka sedekah kemarin kepada siapa saja. Mau miskin, mau anak yatim, orang sugih, orang kaya, pencuri, termasuk sekarang apa? Narapidana. Tawanan berarti kan narapidana.
Boleh, boleh, ini ada ayatnya. Jadi kepada siapa saja sedekah itu. Nah, kita ngasih apa yang kita suka, khususnya makanan, sedekah, infak ya, baik orang miskin, baik anak yatim, dan termasuk tawanan, itu niatnya liwajhillah. Ayat selanjutnya kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Shadaqallahul azim. Innama nut'imukum. Nah, yang sesungguhnya kami memberikan makan, bersedekah makanan, baik kepada anak yatim, fakir miskin, bahkan tahanan sekalipun, atau siapa saja, liwajhillah, semata-mata karena wajah Allah, ridhonya Allah. Jadi bersedekah, berinfak, termasuk ngasih makan, harus benar-benar karena Allah, jangan karena selain Allah. Biar kita disangka, dikira dermawan. Nah, ria jadinya. Harus sabar, tahan, sabar, jangan sampai ria. Tapi harus benar-benar liwajhillah. Kalau ayat dalam Al-Baqarah, libtigoi mardotillah, karena mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena wajah Allah, karena ridho Allah, karena Allah, bukan karena yang lain. Tambah lagi, la nuridu, kami tidak mengharapkan, kami tidak menginginkan dari apa yang kita sedekahkan, minkum, dari kalian, jazaan, balasan. Tuh, jadi kita nggak minta imbalan, kita nggak minta balasan. Bahasa yang lain, kita dalam beramal tidak pamrih. Yang ngajarin, yang perintahin siapa? Allah. Masya Allah, luar biasa Islam dalam mengajarin kita beramal, terutama sedekah. Jadi tidak pamrih, tidak ada embel-embel minta sesuatu. Jadi kalau gitu gimana caranya? Nih contoh. Jadi kita dari rumah ini sudah bismillah, nawaitu, karena saya niat ya Allah, bismillah, sediakan uang 500.000, masukkan ke dalam amplop, udah diniatin dari rumah, saya akan berikan uang ini ya Allah sebagai sedekah kami sekeluarga untuk Masjid Nur Islam, hanya karenamu ya Allah, berikan kebaikan pada kami, balasan pahala yang terbaik pada kami. Jadi mau kita niatin, sampai masjid langsung terserah, ketemu Pak Saryono, kasih Pak Saryono, ketemu Pak Haji Sugiono, kasih Pak Haji Sugiono, ketemu Pak Haji Kusri, kasih Pak Haji Kusri. Apa ini? Untuk masjid kita. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sudah polos, gak ada tulisan apa-apa di amplop itu. Tapi yang terjadi masih banyak. Saya tidak menyalahkan, saya menyampaikan apa yang ada dalam ayat Al-Quran, bahwa dalam beramal tuh sampai sebegini rupa. Kita tidak minta apa-apa, tidak minta balasan. Kadang-kadang disebutin pas ngasih kan, tahu anak yatim, jangan lupa ya doain kita, doain keluarga kita biar selamat, sehat, lancar, nanti tambah dah sedekahnya. Kadang-kadang sampai gitu. Loh, ini benar ada ucapan seperti itu, usahakan jangan sampai keluar. Biasanya secara otomatis orang kalau diberi, otomatis baik didengar oleh yang ngasih atau tidak, itu suka berdoa, ya Allah,
Semoga orang yang bersedekah pada kami ya Allah memberikan balasan berlipat ganda. Itu dia. Jangan karena kita, malaikat Allah saja doain, Rasulullah saja doain, ya kan? Malaikat subuh-subuh doain, ya Allah, Allahumma ati munfiqan kholafa, berikan balasan atau ganti kepada hambamu yang berinfak. Kan begitu. Siapa itu? Malaikat. Malaikat lihat kita berinfak, didoain semoga dikasih ganti sama Allah. Sebaliknya, Allah mati mumsikan talafan, tuh yang nggak mau sedekah tuh didoain juga sama malaikat, tapi doanya jelek, kasih kehancuran, kasih kerusakan, kasih kebangkrutan, kasih kerugian. Malaikat doa, mustajab. Begitu. Jadi Allah perintahkan pada kita dalam kita berinfak bersedekah, la nuridu minkum jazaan, tidak minta imbalan, tidak minta balasan, termasuk doa. Nah, masjid punya inisiatif. Jadi yang punya inisiatif itu masjidnya. Diumumkan pada jamaah pada hari Jumat, jamaah sekalian, alhamdulillah dan seterusnya, kami atas nama pengurus Masjid Nur Islam mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada segenap jamaah siapapun yang telah beramal untuk masjid kita Nur Islam ini. Semoga amal Bapak jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan balasan berlipat ganda terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarganya sehat, dimudahkan segala urusannya, seluruh keluarga yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berkah dunia akhirat. Mari kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Tapi mereka nggak minta, yang punya ide adalah masjid. Begitu. Aman, nggak kena pasal, nggak kena ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas banget ini ayatnya. Nah, yang berikutnya wala syukura, dan tidak minta kita dalam berinfak bersedekah termasuk ngasih makan, minta diterima kasihi. Ayo gimana habis dikasih, jangan nggak tahu diri kayak gitu dong. Masa nggak ngerti terima kasih, yang ngomong kayak sepatah dua patah kayak terima kasih gitu, itu nggak perlu gitu. Ini ayatnya. Kalau kita didik anak-anak kita lain ceritanya. Jadi anak kita ajarin tuh, anak-anakku atau murid-murid kita kan di TPA ya, di pengajian majelis taklim, memang kita harus ajarin anak-anak kalau diberikan sesuatu oleh siapapun, terutama kedua orang tua kita, saudara kita, kakak, adik dan siapapun, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu kita ngajarin pada anak-anak kita. Enggak, terima kasih enggak diminta dari orang yang ngasih. Jadi kalau kita ngasih pada orang, kemudian orang itu enggak terima kasih, jangan gondok kita, jangan marah kita. Perintah Allah tidak begitu. Justru perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh minta diterima kasih. Jadi masjid bilang terima kasih ke kita, ya alhamdulillah sama-sama. Semoga barokah, semoga bermanfaat. Masjidnya meneng wae orang ngomong matur nuwun, yo ojo gondok kitanya, yo ojo serik kitanya gitu. Kadang-kadang kan ada tuh orang omongan, itu orang tuh aneh, termasuk masjid kita tuh dikasih sedekah sampai 20 juta kok sepatah kata pun nggak keluar. Masya Allah. Misalnya gitu. Nggak perlu. Yang bilang saya, yang bilang Allah. Saya punya cerita. Jadi saya pernah, ini saya pribadi ya. Jadi suatu ketika
kalau diceritakan tuh beramal soleh, nggak tanggung-tanggung, membangun rumah 2 lantai, rumah mewah di wilayah kota wisata, yaitu Puri Sriwedari. Saya sebutin, saya contohkan. Nah, suatu hari itu benar-benar nol rupiah lah, 0 rupiah. Jadi murni sedekah. Ya, sampai saya diledek sama salah satu jamaah, Pak Ustadz ahli profesi gitu, jadi pemborong sekarang. Ya Allah, pas kebetulan saya kenal tukang aja, uang mah transit aja, beli semen, beli pasir, beli kayu, beli baja ringan dan lain sebagainya, granit, marmer dan sebagainya, transit aja, gratis. Nah, kan itu amal tuh. Suatu ketika dibalik, saya dalam posisi sedang butuh sesuatu, saya nggak kemana-mana, kepada orang yang pernah saya bantu, saya tolong, saya bangunkan rumah 2 lantai mewah itu. Saya ngomong begini, ini cerita nyata ya, nggak usah dianggap ria, tapi hanya tahadus bin nikmah saja, bahwa memang Allah perintahkan tuh nggak boleh kita minta terima kasih, nggak boleh kita minta imbalan, kan begitu. Tolonglah kami, tolonglah saya kepada yang tak tolong itu. Saya saat ini benar-benar sedang butuh. Apa jawabannya? Mohon maaf Pak Ustadz, itu kan kita nggak bisa bantu. Langsung maaf, ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kan sudah saya bantu bikin rumah, kalau ngundat-undat gitu loh ya, gratis, nggak bayar. Masa saya lagi butuh, lagi kepepet begini kok nggak mau bantu kalau diundat-undat. Tapi sudah kembali, ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar. Karena memang Allah nggak boleh gitu. Jadi sebesar apapun amal kita, segede apapun amal kita, kebaikan yang kita lakukan untuk siapapun, coba jangan minta imbalan, jangan minta terima kasih, tapi benar-benar liwajhillah, karena Allah. Kalau udah karena Allah, sebagai orang mukmin, orang beriman, orang Islam, yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan, ayat tadi, pasti Allah ganti, pasti Allah balas, pasti Allah berikan yang lebih baik, lebih banyak, pasti. Itu yang harus kita yakini. Jadi nggak usah khawatir gitu. Tidak dari yang kita tolong, Allah Maha Kaya, hambanya banyak sekali. Itu nanti bagaimana Allah caranya memberikan balasan kepada kita, gampang banget. Jadi nggak harus dari orang itu. Nih saya contohkan taklim. Di honor yora popo, oh ikai yo alhamdulillah. Buat saya sudah biasa. Hadus bin nikmah. Jadi nggak masjid kok lali apa kepiye. Ini kalau diomong, masa sih diam-diam baik misalnya. Iya. Sampai Nabi aja tidak minta imbalan. Ayatnya diulang-ulang dalam Al-Quran. Jadi Nabi sendiri tuh nggak minta imbalan. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keadaan Rasulullah, coba kehidupannya sangat sederhana. Kaya raya tidak. Tapi sangat sederhana. Kenapa sampai seperti ini? Takutlah kepada Allah, takutlah siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah sedekah kan gitu, ittaqun nara walau bisyikki tamr. Takutlah akan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bersedekah dengan sepotong biji buah kurma. Ayat selanjutnya kita disuruh takut pada Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Shadaqallahul azim. Kenapa kita tidak minta imbalan? Kenapa kita tidak minta terima kasih? Tapi semata-mata karena Allah dalam amal kita, sedekah kita, infak kita. Karena inna kami nakhafu, benar-benar takut, mir rabbina, dari Tuhan kami yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yauman, terutama pada suatu hari, yaitu hari apa? Hari kiamat. Abusan, di mana di sana akan Allah perlihatkan bagaimana masamnya, cembetutnya, apa ya, muka yang apa, nggak enak itu loh. Orang-orang yang beramal tidak karena Allah, orang yang beramal riya, nyebut-nyebut, nyakitin, tidak ikhlas dalam mukanya, ya Allah, nggak enak. Sudah mukanya nggak enak, qamtariran, penuh dengan kesusahan. Kenapa? Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah itu ternyata kalau nggak ikhlas, apalagi nggak iman kepada Allah, ya Allah, dia pasti neraka, disiksa oleh Allah. Itu mukanya tuh udah bukan masam lagi, bener-bener ya gimana ya gambarinya, bener-bener nggak enak mukanya. Kalau arti aslinya masam, udah gitu sedih. Tapi yang beramal ikhlas karena Allah, tidak minta imbalan, tidak minta terima kasih, Allah selamatkan. Ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Shadaqallahul azim. Fawaqa, maka menyelamatkan hum, kepada mereka orang-orang yang infak, sedekah, ngasih makan kepada fakir miskin, termasuk juga para tawanan dan lain sebagainya. Allahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, syarra dzalikal yaum, dari keburukan pada hari kiamat tersebut. Mukanya enggak cembetut, mukanya enggak masem, mukanya tidak seperti itu, pokoknya enggak sedih. Walaqahum, justru Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka orang-orang yang beramal liwajillah, karena Allah, ikhlas, tidak minta imbalan, tidak minta terima kasih. Allah selamatkan dari kesusahan di akhirat. Allah berikan nadrotan, ceria, gembira, wasururo, gembira, jadi gembira, ria, senang, happy. Wah, ceria. Namanya ceria tuh gimana? Seneng. Ini siapa? Oh, ini ahli sedekah. Sedekahnya benar-benar karena Allah, nggak nyebut-nyebut, nggak nyakitin, nggak minta imbalan dari sedekahnya, nggak minta terima kasih dari sedekahnya. Ceria dia. Jadi nggak ada kesedihan, yang ada kegembiraan dan keceriaan. Wajazahum, ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Shadaqallahul azim. Wajazahum, lebih daripada itu, dikasih kegembiraan dan keceriaan oleh Allah di hari kiamat.
juga Allah berikan balasan kepada mereka bima, sebab apa? Sabaru, kesabaran dalam beramalnya, terutama infak sedekahnya, dia sabar. Jadi sabar nahan riaknya, dia tahan, sabar. Sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sabar. Nah, Allah kasih apa? Jannatan, surga. Tidak hanya surga, wahariran, wah, dikasih perhiasan sutra, pakaiannya sutra, bajunya sutra, celananya atau sarungnya sutra, gamisnya sutra, apa baik semua. Itu kalau kita lanjutkan komplit ya, ada pelayan, wildannya, bidadari, komplit ke bawahnya itu. Tapi cukuplah menggambarkan pokoknya sedekah itu sampai ke surga berikut kenikmatannya. Di antaranya adalah pakaian sutra. Ini jamaah sekalian, sudah ada yang pakai sutra sekarang? Jangan ya kan. Jadi sutra untuk laki-laki nggak boleh, nanti di surga. Jadi ada hal-hal emas itu kan ya, kalung. Kadang kalau sekarang tuh Jakarta banyak tuh pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin emas gitu. Jangan. Jadi memang laki-laki belum pada tempatnya, nggak boleh. Tapi kalau di surga bebas. Jadi memakai kalung, pakai cincin, pakai gelang, kayak di keraton gitu kan pakai semua tuh, topinya. Tapi emas apa nggak tahu dah itu. Pokoknya bentuknya kayak emas itu. Perhiasannya, bahkan bajunya, pernak-perniknya gitu kan. Nah, ayat ini Allah tegaskan kembali dalam surah 92 Al-Lail. Ayatnya 14 sampai 21. Kita baca sampai habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Fa'anzartukum, maka saya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatankum kepada kalian, kepada kita semua, naron, dengan siksaan api neraka, talazza, yang bulat-bulat, yang panas, menyala-nyala. Sudah Allah kasih tahu tuh, diperingatin, takutlah kita semua akan siksa api neraka Allah yang menyala-nyala. Nah, la yaslaha, tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala tersebut illal ashqa, hanya yang masuk adalah orang yang paling celaka, paling rugi. Siapa? Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan kebenaran, nggak percaya. Mana ada infak sedekah dibalas 700 kali lipat, diganti tanpa batas, diganti dilipat gandakan berlipat-lipat lebih dari 700, terserah Allah. Mana ada gitu, nggak percaya, didustain, dibohongin. Nabinya bohong, ustadznya ngibul. Watawalla, berpaling dari kebenaran, berpaling dari iman, malah ingkar kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa sayujannabuha,
Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala tersebut. Untuk siapa? Al-Atqa, yang paling bertakwa. Siapa? Yang infak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dijawab ayat selanjutnya. Alladzi, yaitu orang yu'ti, yang memberikan malahu, hartanya. Jelas banget itu. Ya tazakka, dia memberikan harta bendanya, diinfakin, disedekahin, itu ya tazakka, untuk mensucikan dirinya benar-benar karena Allah, mencari ridha Allah, tidak nyakitin orang, tidak riya dan lain sebagainya. Wa ma li ahadin, nggak ada seorang pun indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala min nikmatin, dari kenikmatan yang dia berikan, dari sedekah yang dia berikan, tujza, minta dibalas. Jadi dia ngasih hartanya ke orang, ngasih anak yatim, fakir, miskin, siapapun, itu ngasihnya ridho karena Allah, tidak minta nyebut, tidak minta balasan. Tapi ayat selanjutnya, illa btigho'a wajhi Rabbihi, semata-mata mencari ridhonya Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-a'la, yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, kalau bisa begini, wala saufa yardo, pasti akan mendapat kesenangan balasan dari Allah dunia akhirat. Happy dunia akhirat. Tapi kalau masih nyebut-nyebut, masih minta imbalan, masih minta diterima kasih, jangan harap wala saufa yardo, senang dunia akhirat, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat. Semakin ikhlas tulus karena Allah dalam kita beramal, terutama infak sedekah kita, sehingga kita benar-benar selamat, bahagia, berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.